Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Sandra Debeni, NIM 211202123. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tutorial membuat website tentang laundry. Untuk langkah yang pertama, kita aktifkan example-nya. Di sini kita mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Pada MySQL, kita aktifkan admin. Dan pada admin, kita masuk ke localhost php-admin dan membuat database baru. Nah, database ini kita namakan dengan laundry. Pada tabel yang pertama, kita memakai tabel pegawai. Dengan jumlah kolomnya ada 7. Nah, atribut yang pertama yaitu ID pegawai. Setelah ID pegawai itu ada namanya. Setelah nama, jenis kelamin. Jenis kelamin, telepon. Setelah telepon itu ada email. Atribut selanjutnya ada alamat. Dan yang terakhir itu ada password. Untuk jenis atau tipe datanya pada ID pegawai menggunakan integer, nama menggunakan teks, jenis kelamin menggunakan varchar, telepon menggunakan teks, email juga menggunakan teks, untuk alamat juga menggunakan teks, dan password menggunakan teks. Teks. Nah, pada jenis kelamin ini, untuk panjang atau nilainya itu sebanyak 9. Dan untuk ID pegawai kita gunakan sebagai primary key. Oke, atau increment. Dan tabel pertama pun selesai. Kita simpan. Bagus. Sekarang kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini, ada sebanyak 7 kolom. Atribut yang pertama yaitu ada ID pelanggan. Yang kedua ada nama pelanggan, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan yang terakhir itu password. Untuk jenis atau tipe datanya, ID pelanggan menggunakan integer, nama juga menggunakan teks, alamat menggunakan teks, nomor telepon teks. Untuk email menggunakan teks, jenis kelamin kita menggunakan varchar, dan yang terakhir password menggunakan teks. Nah, pada jenis kelamin varchar panjang atau nilainya itu sebanyak 9. Dan untuk ID pelanggan kita gunakan sebagai primary key atau increment. Dan tabel kedua selesai. Kita simpan tabelnya. Lalu kita buat tabel berikutnya. Lagi. Tabel ini kita namakan dengan jenis cucian. Jenis cucian dengan total kolom ada 3. Kita buat. Di sini yang pertama pasti ada ID jenis cucian. Jenis cucian. Lalu berikutnya ada nama. Dan yang terakhir itu ada harga. Nah, pada ID jenis cucian menggunakan tipe data integer, nama kita menggunakan teks, dan harga menggunakan tipe data integer. Nah, untuk ID jenis cucian kita gunakan sebagai primary key auto increment.
ini dan kita simpan. Dan kita membuat tabel berikutnya lagi. Di tabel ini kita akan memberi nama tabel transaksi. Transaksi dengan jumlah kolom ada 9. Kita buat. Nah, atribut yang pertama itu adalah ID transaksi. Lalu sini ada tanggal terima. Terus ada ID pegawai terima. ID pegawai terima. Lanjut ID pegawai serah atau ID pegawai yang akan menyerahkan hasil cucian laundry. Lalu di sini ada tanggal serahnya. Tanggal serah. Kita lanjut. Setelah tanggal serah itu ada status. Setelah status, atribut selanjutnya itu ada ID pelanggan. Setelah ID pelanggan ada catatan dan juga nick dari orang yang akan menerima cucian nanti. Nah, untuk jenis atau tipe datanya, untuk ID transaksi menggunakan integer, tanggal terima kita menggunakan date, dan ID pegawai terima menggunakan integer, ID pegawai serah menggunakan integer, tanggal serah menggunakan date. Untuk status ini kita menggunakan teks, ID pelanggan integer, catatan kita menggunakan teks, nick kita menggunakan varchar dengan panjangnya itu sebanyak 16. Lalu untuk ID pegawai, tanggal serah, dan juga catatan dan nick ini kita akan menggunakan null karena sesuai dengan kondisinya. Kalau ada ini ID pegawai terserahnya ada atau tidak, itu terserah, jadi kita harus menggunakan null. Nah, setelah itu ID transaksi kita gunakan untuk primary key. Setelah selesai kita akan menyimpan datanya. Lalu kita akan buat tabel lagi, dan ini adalah tabel terakhir. Nama tabelnya itu adalah detail transaksi. Detail transaksi. Dengan jumlah kolomnya ada 5. Baik. Atribut yang pertama itu ada ID detail transaksi. Transaksi berikutnya itu ada ID transaksi. ID jenis cucian. Dan yang berikut tuh ada berat dan harga. ID detail transaksi menggunakan tipe data integer, ID transaksi menggunakan integer, ID jenis cucian menggunakan integer, berat dan harga juga menggunakan integer. ID transaksi kita gunakan sebagai primary key atau increment.
Baik, selesai. Semua tabel sudah kita buat. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengisi datanya. Mulai dari tabel pegawai. Kita ketik tambahkan dari nama. Misalkan namanya Sonia. Berikutnya itu jenis kelaminnya perempuan. Nomor teleponnya kita karang saja. 0812345679. Lalu alamat emailnya sonia12@gmail.com. Dan juga alamatnya itu di Liliba. Oke, passwordnya itu 123456. Untuk data yang kedua, misalkan namanya itu Roni dengan jenis kelamin laki-laki. Nomor teleponnya 083451234551 dengan alamat email roni05@gmail.com. Untuk alamatnya misalkan Kayu Putih. Dan passwordnya itu 234561. Oke, selesai. Baik, coba kita cek. Untuk tabel pegawainya sudah diisi. Sekarang coba sekarang tabel pelanggan. Kita tambahkan. Misalkan namanya itu Sandra. Dengan alamatnya juga di Liliba. Nomor telepon 08423123 43189. Alamat emailnya tuh sandra21@gmail.com. Berikutnya jenis kelaminnya perempuan. Passwordnya 222333. Oke, untuk pelanggan yang berikutnya kita beri dia nama Kelin dengan alamat Oesapa dengan nomor telepon 081231456671. Alamat emailnya kita karang, contoh kelin77@gmail.com. Jenis kelaminnya laki-laki. Passwordnya itu 111444. Oke, setelah itu kita kirim. Untuk ID pelanggannya sudah terisi. Setelah itu ID jenis cucian. Kita tambahkan juga. ID jenis cuciannya. Misalkan nama cucian kemeja. Itu harga per potongnya, per gramnya. Misalkan harganya itu Rp500. Nah, untuk jenis cucian berikutnya, nama misalkan jaket dengan harganya Rp250 per gram. Oke, setelah itu kita kirim.
jelajahi, kita cek. Sudah muncul dan sudah terisi untuk tabel jenis cucian. Berikutnya itu transaksi. Tabel transaksi kita isi datanya. Tambahkan baik ID dari tanggal terima. Misalkan tanggalnya itu hari Kamis tanggal 1 September. Dengan ID pegawai terimanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan ID pegawai serahnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal serahnya jangan dulu isi sebaiknya ya, biar kita lepas saja untuk ID pegawai serah dan tanggal serah. Kita lanjut ke status. Statusnya misalkan masih dicuci. Oke, lanjut ID pelanggannya 222333. Misalkan catatan tidak ada, kita kosongkan saja. Lalu untuk berikutnya, transaksi kedua, ID transaksinya sama, tidak kita isi. Tanggal terimanya, tanggal terima pegawai menerima barangnya itu tanggal 1 juga. Lalu ID pegawainya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diterima oleh pegawai yang sama. ID pegawai serah dan tanggal serahnya kita kosongkan. Untuk catatan masih dicuci. Dengan ID pelanggan yang sama. Untuk catatan dan nicknya kita kosongkan saja. Nah, sudah selesai, kita ketik kirim. Oke, coba kita cek. Nah, sudah terisi untuk tabel transaksi. Sekarang tabel detail transaksi. Kita tambahkan juga. Mulai dari detail transaksi. ID transaksi kita kosongkan. ID transaksinya 1. Begitu. Dengan ID jenis cuciannya. Baik, siap. 1 misal. Dengan beratnya itu. Kira-kira 20. Dengan harga 500. Berikutnya itu ada ID transaksi dengan transaksi yang sama. Jenis cuciannya juga sama. Ada 2 berarti. Dan juga beratnya itu sekitaran 35. Lebih berat lagi dari yang detail transaksi pertama. Dengan harga 500. Baik, sudah selesai. Setelah kita sudah selesai mengisi semua data pada tabel ini. Baik, setelah kita membuat database-nya, kita masuk ke library untuk membuat folder kerjanya. Masuk ke OSC, exam, ke htdocs, dan membuat folder baru di sini. Kita beri nama folder ini Love Laundry. Oke. Di dalam Love Laundry ini kita akan memasukkan mpdf 60. Nah, sudah itu kita masuk ke Visual Studio. Nah, di Visual Studio ini kita membuat file barunya. Open file, add folder to, ke OSC, exam, htdocs, Love Laundry. Kita tekan add. Nah, di sini sudah terlihat. Pada Love Laundry ini kita klik Love Laundry, pastikan anak panahnya ke bawah. Kita buat folder baru untuk pegawainya.
Lalu kita tambahkan lagi untuk pelanggannya. Oke, setelah pelanggan kita klik pada folder pegawai. Pastikan anak panahnya ke bawah. Kita buka file dan new text file. Nah, sesudah selesai, kita simpan pada file, save as. Kita masukkan pada pegawai, kita beri nama index.php dengan jenis foldernya itu PHP. Nah, sudah jadi. Baik, setelah selesai kita membuat foldernya, kita akan mulai mengetik indeksnya dari doc type HTML, enter. HTML lalu sama dengan tanda petik en, enter, head, lalu enter head, lalu filter, bootstrap, example, item, meta, charset sama dengan btf, strap 8, enter, lanjut, meta main sama dengan keyboard, konten sama dengan with idth sama dengan device idth with koma inisial scale sama dengan 1 tanda petik, enter, lanjut, link rel sama dengan file sheet, tanda petik, href sama dengan https tanda petik 2 garing cdn titik js
del itu .net is del itu .net garing npm m bootstrap add 4.6.1 garing this garing css garing bootstrap .min.css ketik kurung. Oke, lanjut. Berikutnya itu script src sama dengan titik 2 https titik 2 garing cdn .js evr.net garing npm garing jQuery add 3.6.0 garing this garing jQuery slim js tanda petik tutup kurung buka kurung garing script tutup kurung. Oke, lanjut lagi buka kurung script src sama dengan tanda petik https tanda titik 2 garing cdn .js .net garing npm garing footer titik js add 1.16.1 garing dist garing query garing ist garing und garing footer min.js tanda petik tutup kurung buka kurung script garing script. Oke, lanjut lagi. Script src sama dengan tanda petik https tanda petik 2 garing cdn .net
garing npm garing bootstrap add 4.6.1 garing disk garing js garing bootstrap garing bundle min js tanda petik tutup kurung buka kurung garing script. Oke, bentar. Selanjutnya buka kurung garing head enter, buka kurung body tutup kurung. Pertama, nav class sama dengan tanda petik navbar expand strap md bg dark navbar strap dark tanda petik tutup kurung enter. Selanjutnya tuh a class sama dengan tanda petik navbar brand tanda petik spasi h paket sama dengan tanda pagar tanda petik tutup kurung, lalu lanjut navbar tutup buka kurung garing a tutup kurung enter. Selanjutnya itu button class sama dengan navbar toggler type sama dengan type sama dengan button data toggle sama dengan collapse data target sama dengan spasi tanda pagar collapsible navbar. Oke, tanda petik tutup kurung enter. Lanjut span class sama dengan navbar strap toggler strap icon tanda petik tutup kurung buka kurung garing span kurung enter. Garing button
Oke. Enter. Lanjut div class sama dengan tanda petik collapse, lalu navbar collapse, id sama dengan tanda petik collapsible navbar, tutup kurung, enter. ul plus sama dengan tanda petik navbar strap nav tanda petik tutup kurung, enter. Lanjut li class sama dengan tanda petik nav strap item tanda petik tutup kurung, enter. Lanjut a class sama dengan tanda petik nav link tanda petik 2 href sama dengan tanda petik link buka garing a tutup kurung, enter. Lanjut buka kurung garing li tutup kurung, oke, enter. Selanjutnya itu ada li class sama dengan nav strap item tutup kurung, enter. Lanjut a class sama dengan buka kurung nav strap link href sama dengan tanda pagar tanda petik 2 tutup kurung link buka garing a enter. Lanjut lagi li garing li enter. Li spasi class sama dengan nav item kurung, enter. A class sama dengan nav link href sama dengan link garing a tutup, enter. Selanjutnya buka kurung garing li tutup kurung, enter. Lalu buka kurung garing ul tutup kurung, enter. Buka kurung garing
DIF tutup kurung enter buka kurung garing nav tutup kurung enter lanjut buka kurung BR enter spasi enter lagi buka kurung div class sama dengan container kurung enter K3 kurung collapsible navbar kurung garing H3 kurung enter selanjutnya P lalu I M this example comma the navigation bar is hidden on small screens and replaced by a button in the top right corner spasi buka kurung try to resize this window oke titik buka kurung garing tutup kurung enter lanjut P tutup kurung only when the button is clicked, comma, the navigation bar will be displayed titik buka kurung garing P tutup kurung enter selanjutnya P tutup kurung tip lanjut titik 2 you can also remove the titik navbar strap expand md class to always hide navbar links and display the toggle button titik garing P titik enter selanjutnya itu garing div
enter, buka kurung garing body, enter, buka kurung garing HTML, dan selesai. Baik, setelah kita mengetik indeks adminnya, kita akan mengubah indeksnya menjadi admin laundry. Kita mulai dari ID href, dari navbar ini kita ubah menjadi love laundry. Ini kita ubah dengan nama petugas. Lanjut lagi, ini kita ganti dengan pelanggan. Setelah pelanggan itu ada jenis cucian. Setelah jenis cucian ada lagi, kita copy dulu ulang. Oke. Setelah jenis cucian itu ada transaksi, setelah transaksi itu kita masukkan logout. Oke. Nah, selanjutnya kita telah membuat halaman-halamannya. Sekarang kita pada indeks yang ada di dalam folder petugas, kita ketik petugas PHP di samping ini. Dalam pagar ini kita ganti dengan petugas.php. Ini juga diganti dengan pelanggan.php. Lalu setelah pelanggan itu jenis cucian.php, cucian.php. Di dalam sini ada transaksi.php. Setelah itu, ini dibiarkan saja. Oke. Setelah kita selesai, selanjutnya kita membuat halaman-halaman ini tangkap indeks. Karena sudah berisi pada tabel, kita buat lagi indeks pegawai. Kita open file, next file. File kita simpan sebagai pegawai.php. Kita simpan dalam folder pegawai. Selanjutnya itu ada lagi, kita simpan pegawai itu ada pelanggan.php. Simpan
Selanjutnya kita buat lagi, ada pegawai pelanggan jenis cucian. Kita save as, jenis cucian .php. Simpan jenis cucian pegawai pelanggan. Selanjutnya itu ada transaksi. Kita simpan. Transaksi.php. Simpan jenis cucian pegawai pelanggan transaksi, dan yang terakhir itu ada detail transaksi. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat konektornya. Jadi konektornya itu berada di luar dari folder pegawai. Kita klik Log Laundry, File, New Text File. Pilih Save As. Konektor. Konektor itu dia berada di luar folder Log Laundry ya. Konektor.php. Kita simpan. Nah, di sini kita mulai ketik sudah skripnya. Maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Kita lanjut lagi. Pada bagian konektor, kita klik skripnya. Tanda-tanda PHP, enter. Selanjutnya itu konektor sama dengan MySQLi underscore connect kurang localhost koma tanda petik root koma tanda petik koma tanda petik Log Laundry titik koma. Ini kita kasih keterangan untuk check connection. Oke, enter. If MySQLi underscore connect R0 buka kurung, buka kurung kurawal,
enter, equal koneksi database gagal, tanda titik 2 spasi titik MySQL connect SQLi connect R0 dalam kurung titik koma, enter, titik kurung kurawal, enter, tanda tanya, tutup kurung. Oke. Setelah selesai kita membuat konektor NAT, kita lanjut ke bagian pegawai. Nah, untuk scriptnya itu kita menggunakan index ini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Pada bagian atas script, kita tambah script untuk menghubungkan dengan konektor. Jadi kita ketik tanda tanya php include titik dua garing konektor php titik koma, tanda tanya, tutup kurung. Oke, sudah jadi. Sudah. Selanjutnya bagian div kelas kontainer, kita hapus yang Inggrisnya ini. Space tidak collapsible navbar ini kita ganti dengan pengolahan data petugas atau pegawai. Pengolahan data petugas pakai pegawai kita. Oke, lanjut kita ketik di bagian bawahnya. Itu ada input kelas sama dengan form control titik 2 ID sama dengan my input type sama dengan text placeholder sama dengan titik tanda petik cari
titik tekur, enter. Selanjutnya itu ada BR ya, enter. Div kelas sama dengan table responsive, table responsive, table class, table street, table street. Lanjut table hover, table sm id sama dengan tanda petik my table. Oke, tutup kurung, enter. Selanjutnya itu ada set, lanjut tr, lanjut th, tutup kurung, kita masukkan nomor garing th, tutup, enter. Di garing th ini ganti lagi nomor dengan nama pegawai. Oke, lanjut lagi nama pegawai, jenis kelamin, enter. Jenis kelamin telepon, email, alamat, enter lagi. Di bagian akhir kita tambahkan aksi. Sudah. Selanjutnya itu buka kurung, garing tr, tutup kurung. Lanjut lagi buka kurung, garing set, tutup kurung. Lanjut buka kurung t-body, hanya tht, enter. Tanda telat nomor sama dengan 1, titik koma, enter. To data sama dengan mysql underscore query konektor
select bintang from tugas from pegawai taruhnya. Oke, lanjut titik koma, enter. While di sama dengan mysqli underscore fetch underscore array data buka kurung kurawal, enter. Tanda tanya oke. Lanjut lagi tr tuh, enter. Buka lagi td, tutup, buka kurung, tanda tanya php echo shift nomor plus titik koma spasi tanda tanya, tutup, buka kurung, garing td, tutup kurung. Oke, selanjutnya itu buka kurung td, tutup kurung, buka kurung, tanda tanya php echo cd, buka kurung, tanda petik 1, nama, tanda petik 1 nama, titik koma, spasi, lanjutannya, tutup kurung, buka kurung, garing td, tutup kurung. Lanjut, setelah nama itu kita ganti lagi dengan jenis kelamin. Oke, setelah jenis kelamin itu telepon. Setelah telepon itu ada email, setelah email ada alamat. Enter, buka kurung td, tutup kurung, enter. Lanjut, href sama dengan tanda pagar, tutup kurung,
ubah buka kurung garing A. Lanjut sama lagi HFA sama dengan buka ini dengan hapus. Oke, garing A, enter. Setelah itu kita buka garing TD untuk menutupnya. TD garing TR garing TR, enter. Ke tanda tanya PHP tutup kurung kurawal spasi tanda tanya tutup kurung, enter. Buka kurung garing T body tutup kurung sama dengan buka kurung garing table tutup kurung, enter. Buka kurung garing div. Kita enter. Lanjut lagi kita ketik script, enter. Dokumen, untuk dokumen script buka kurung dokumen titik ready buka kurung function Oke, ini kita pakai tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Selanjutnya shift buka kurung my input, hashtag my input titik on key up koma function buka kurung kurang. Oke, enter. Selanjutnya itu ada var value sama dengan dollar buka kurung this titik file buka kurung titik to lower case buka kurung titik com, enter. Selanjutnya tanda for value, oke, buka kurung this titik to class buka kurung tanda dollar buka kurung this titik text buka kurung titik to lower
case to lowercase titik index of buka kurung value, enter, kurung, main pasti min 1 itu kurung. Oke, enter. Selanjutnya itu buka kurung kurawang, tanda tanya, enter, kurung, tutup kurung, titik 2, titik koma, enter, ke kurung, titik 2. Sepertinya ini di bagian case ini function or di kurang my table, berarti tambah lagi ya. Jadi ada lagi save dollar buka kurung hashtag my table, tanda kutip, my table kasih tr. Oke, titik filter buka kurung kurawang, enter, my table are this tuple, this text to lowercase index of value. Oke, ini kita hapus ya, ada perlu index of value kurung garing script itu kurung. Sini buka 1, 2 script, coba lagi kita buka 1, tutup kurung, oke. Yang di bagian petugas selesai. Sekarang bagian pelanggan, konektornya tinggal kita Ctrl A, Ctrl C, isi di bagian yang pelanggan, Ctrl V. Bagian pelanggan PL, yang data pelanggan. Data pelanggan, nomor, nama pelanggan kita ganti, jenis kelamin, telepon, email, alamat, aksi. Oke, sama. Sini nama, jenis kelamin, from pelanggan ya, pelanggan.
Oke. Dan pelanggan level R. Untuk pelanggan sama ya seperti yang pegawainya, skripnya. Pelanggan kita cek satu-satu, sudah diganti semua, nomor, nama, jenis kelamin, oke. Yang ini ganti dengan tabel data pelanggan, oke. Selesai semuanya. Sudah ya. Selanjutnya itu di tabel jenis cuciannya. Jenis cucian. Gunakan yang sama, skrip yang sama, tinggal kita ubah saja ya. Jenis cucian. Kontainer data jenis cucian. Jenis cucian. Oke. Tabel konsep ini kita taruh nomor, jenis cucian, ada 3 saja ya atributnya. Jenis cucian sama dengan harga. Oke. Jenis cucian, harga. Ini kita hapus. Jenis nomor cucian, harga aksi, oke. Select from jenis cucian. Jenis cucian. Lanjut. Yang nomor, nama, lalu harga. Yang lainnya kita hapus. Tidak, salah. Oke. Lanjut. Yang lainnya kita hapus. Oke, di sini. Oh, salah ya. Di bagian my table filter ini ada functionnya. Jadi kita ulang lagi. Filter function. Filter function baru buka kurung. Kita salah berarti. Oh ya, sudah tidak error lagi. Kita ganti lagi ya di bagian pegawai dan pelanggan tadi. Function kurung. Oke. Untuk pelanggan juga sama. Function buka kurung. Salah ya. Function buka kurung. Sumber kita di sini. Ya, selesai. Sekarang kita tadi bagian jenis cucian ya. Di bagian jenis cucian sudah selesai. Kita copy ulang ya. Ctrl A, Ctrl C. Sekarang bagian transaksi. Ctrl V. Di bagian transaksi itu mana ya? Pengolahan data transaksi kita ganti di sini. Transaksi. Responsible. Oke, di sini ada nomor.
nomor tanggal terima, kita ganti lagi ini dengan petugas terima, ada tanggal ambil, petugas. Oke, tanggal ambil, lalu itu petugas ambil, petugas yang menyerahkan, menyerahkan. Selanjutnya itu ada pelanggan. Itu ada status. Kita tambah lagi status, lalu catatan, dan ini garing th, enter th, aksi garing th, tutup. Oke, sudah. Lanjut ke bawah, select from transaksi. Oke. Transaksi dari nomor detail transaksi, kita titik PHP tanda tanya key sama dengan buka kurung tanda tanya PHP spasi echo ada detailnya. PHP href ya, href dengan sama dengan detail transaksi PHP tanda key sama dengan tanda PHP. Echo shift D buka kurung ID transaksi ketik kurung titik koma tanda petik, bukan TD ya, ini kita ganti kurung PUR. Oke, kita cek TD PHP HR TD PHP bukan PHP TDA. Oh ya, TDA R. Oke, selesai. Ini detail transaksi menggunakan variabel key yang nanti akan membawa kita ke dalam ID transaksi nanti ya. Lanjut
Untuk setelah ID transaksi, kita masuk ke tanggal terima. Tanggal terima. Setelah tanggal terima itu ada ID petugas. ID petugas terima. Lanjut, setelah ID petugas terima itu ada tanggal serah. Tanggal serah. Lanjut, setelah tanggal serah itu ada ID petugas yang menerima atau ID petugas serah. Oke, kita ketik lanjut ya. Masih ada KTD tanda tanya PHP spasi Eko ini D buka kurung itu ID petugas serah. Status petugas garing TD kurung enter. Lanjut, ketik lagi TD kurung tanda tanya PHP Eko D. Salah ya. Status itu catatan. Setelah status ada catatan, koma, spasi, tanda tanya, garing TD tanda tanya catatan. Sekarang nih PHP Eko D buka kurung nih titik koma, lanjut tanda tanya buka kurung garing TD tutup kurung. Oke, coba cek. Oke, selesai. Sekarang bagian detail transaksi. Untuk detail transaksi yang terakhir ya ini. Untuk detail transaksi, pengolahan data detail transaksi. Mulai dari atas, pengolahan data detail transaksi. Oke. Lanjut, pengolahan data detail transaksi. Detail transaksi itu ada 3 ya. Nomor, jenis cucian, setelah jenis cucian itu ada berat, lalu ada harga, setelah sisanya dihapus. Oke, selesai. Select from detail transaksi, kita ganti detail transaksi, betul. Oke, selesai. Setelah itu kita ketik PHP nomor dashboard detail transaksi, betul. Ini sini kita ganti nomor. Oke, ID jenis cucian. ID jenis cucian.
Oke. Kurang tanda petik ya. Oke, sudah. Di bawahnya itu kita ganti dengan berat. Oke, setelah berat itu ada harga. Sisanya kita hapus. Setelah itu, oke, selesai. Bagian atas kita cek ID jenis nomor sudah. Pada bagian PHP ini kita tambah ya, fungsinya tambah ya. Kita tambah dengan nilai sama dengan underscore get ke kurung siku ya, buka kurung siku titik tanda petik key. Oke. Karena tadi pada bagian transaksi itu kan ada variabel key ya. Jadi kita gunakan variabel key di detail transaksi agar pada saat memasukkan detail transaksi itu data dari transaksi bisa masuk ya. Data dari transaksi bisa masuk. Nah, kita sudah selesai mengetik semua skripnya dari detail transaksi, indeks, jenis cucian, pegawai, pelanggan, transaksi sampai dengan konektor. Baik, sini ada sedikit kesalahannya. Pada select from detail transaksi itu kita tambah dengan where ID transaksi, oke, like tanda petik nilai ya itu tanda petik. Sudah ya. While the page array data, oke, selesai ya. Ada lagi yang salah nih, bagian connect error ya. Iya, betul, error. Baik, setelah selesai kita mengetik skripnya, kita masuk ke websitenya ya. Kita mulai dari localhost garing laundry garing pegawai. Kita mulai dari tabel pegawai dulu ya. Pegawai titik PHP. Oke. Sudah jadi kan? Dari pegawai sini ada pelanggan. Di pelanggan sini ada jenis cucian, bisa dilihat ada transaksi. Jadi website yang sudah kita buat ini berhasil dengan sukses ya. Sekian dan terima kasih.